Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku seiman sebangsa tanah air Indonesia tercinta, marilah kita bersyukur dengan senikmat-nikmatnya syukur, dengan sesungguh-sungguhnya syukur, karena kita telah bisa berjumpa lagi dengan hari Idul Adha, dengan hari kurban ini. Hari kurban ini senantiasa mendorong kita untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat baik, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban memiliki kata lain adalah udhiyah, yang memiliki arti kambing yang disembelih pada waktu dhahwah atau duha. Sedangkan udhiyah menurut istilah syara adalah hewan yang disembelih dengan tujuan bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari nahar dengan syarat-syarat tertentu. Di dalam kurban ini, di dalam Idul Adha ini, kita memiliki 10 keutamaan yang utama. Yang pertama adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar dari ayat 1 sampai ayat 3. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Di ayat 2-nya Allah telah berfirman fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Dan yang kedua adalah mengikuti teladan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim telah mencontohkan kepada kita untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan ikhlas terhadap apa yang telah ditetapkan pada diri kita masing-masing. Yaitu adalah Nabi Ibrahim merelakan menyembelih Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya diganti dengan kambing gibas. Yang ketiga adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 37 yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Berarti adalah sebesar apapun hewan yang kita kurbankan, sekecil apapun hewan yang kita kurbankan, tidak ada pengaruhnya apapun di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang berpengaruh adalah ketakwaan kita, kelurusan niat kita, keikhlasan kita dalam berkurban tersebut hanya untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah menjadi saksi. Kurban ini menjadi saksi kita di akhirat nanti. Seperti sabda Rasulullah SAW, tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah. Maka berbaguslah jiwa kalian dengannya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3117. Yang kelima adalah pembeda antara muslim dan kafir. Orang non-muslim tidak ada yang berkurban dan tidak ada hari raya kurban seperti umat muslim saat ini. Yang keenam adalah meningkatkan empati dan solidaritas. Seperti kita tahu bahwa di hari kurban ini, kurban yang disembelihkan akan dibagi-bagikan dagingnya sama rata semuanya. Maka dari itu disitulah kita bisa merasakan bahwasanya orang yang kurang mampu, orang yang di bawah kemampuan rata-rata bisa merasakan bagaimana nikmatnya daging yang dimasak, bagaimana nikmatnya
nikmatnya menerima makanan-makanan yang mungkin mereka sehari-hari tidak pernah mereka makan. Meningkatkan empati, kepedulian kita bagi orang yang berkurban. Peduli, saya harus berkurban untuk diri saya pribadi, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Selain itu juga untuk membagikan daging tersebut sebagai pahala yang berlipat ganda. Yang ketujuh adalah belajar ikhlas. Kita belajar ikhlas untuk merelakan, kita mengumpulkan uang, mengumpulkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Kita sisihkan, kita niatkan untuk berkurban ikhlas karena Allah. Tidak ada niat lain, tidak ada niat dipuji dan yang lain, karena semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan adalah amalan yang paling utama di Idul Adha. Di Idul Adha kita dianjurkan untuk berzikir, untuk sholat, untuk senantiasa berbuat baik, tapi yang paling utama adalah berkurban, menyembelih hewan kurban. Yang kesembilan adalah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti syukur kita adalah semua rezeki, semua harta benda yang Allah berikan kepada kita selama ini, kita syukuri dengan cara berkurban. Kita sisihkan rezeki yang kita miliki untuk berkurban dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah mendapat pahala berlipat ganda. Itu yang ada hubungannya dengan hal yang paling utama dalam Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban yang akan mendapatkan pahala berlipat ganda seperti apa yang kita lakukan di dalam hari-hari tersebut akan berlipat ganda dengan melakukannya penyembelihan hewan tersebut. Dengan dasar perintah sunnah muakkad dari Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah semuanya, saudara-saudaraku seiman, sebangsa setanah air Indonesia ini, kita ramaikan Idul Adha ini. Kita senantiasa berusaha untuk bisa berkurban di hari Idul Adha ini, dan insya Allah Allah akan memperlancar hidup kita, akan melancarkan segala urusan kita, dan akan melancarkan segala masalah dan urusan Indonesia pada saat ini. Dan jangan lupa saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa, marilah kita senantiasa berdoa dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk diri kita pribadi, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, dan untuk seluruh umat muslim di Indonesia dan di dunia ini. Dan semoga virus corona ini segera hilang dari Indonesia dan seluruh dunia ini, agar kita dapat menjalankan aktivitas dengan mudah seperti sedia kala, dan Allah mengangkat semua dosa-dosa kita pada hari Idul Adha ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.